Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai keutamaan ilmu dan orang yang berilmu atau ulama. Kenapa ilmu? Karena al-ilmu nurun fi qalbil mu'minin. Ilmu itu adalah cahaya di dalam hati orang mukmin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Nah, dari ayat tersebut terdapat keistimewaan terhadap ilmu dan orang yang berilmu. Oleh karena itu, di sini kita akan mencoba membahas keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Seperti di dalam hadis yang disebutkan di dalam kitab Lubabul Hadis karya Imam Nawawi Al-Bantani. Hadis tentang bab pertama tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Disebutkan di dalam kitab tersebut bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda. Hadis ini diceritakan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taqtumu harfan khairul laka min ittiqan alfin raqabatin wa nadruka ila wajhil ulama khairun min alfin farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamaka al ulama khairun min ibadati alfi sanah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, kata Nabi, julusuka sa'atan, duduknya kamu di tempat ilmu, fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman, tidak memegang pulpen, wala taktubu harfan, dan tidak menulis walaupun satu huruf, khairul laka, itu lebih baik kepadamu, min ittiqan, daripada memerdekakan 1000 budak. Nah, dari kutipan hadis tersebut bahwasanya keutamaan orang yang mencari ilmu itu duduknya saja sudah mendapatkan pahala. Kemudian apalagi sampai belajar dan lain sebagainya di dalam majelis ilmu tersebut. Kemudian lanjutan daripada hadis tersebut, wa nadruka ila wajhil ulama, dan melihatnya kamu kepada wajah ulama, kepada wajah orang yang berilmu, khairul laka min alfin farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, itu lebih baik kepadamu daripada menyedekahkan 1000 kuda di jalan Allah. Sedangkan kita pikir saja bahwasanya menyedekahkan 1000 kuda di jalan Allah itu begitu besar sekali pahalanya. Namun ternyata pahala tersebut kalah dengan pahala duduknya kita di majelis ilmu, melihatnya kita kepada wajah ulama, itu lebih baik daripada hal tersebut. Bukan berarti bersedekah 1000 kuda itu tidak baik, namun bila dibandingkan dengan duduknya, dengan
melihatnya kita kepada wajah ulama itu lebih baik daripada menyedekahkan 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasalamaka 'alal ulama khairun min ibadati alfisana. Kemudian bersalamannya kita kepada ulama itu lebih baik kata Nabi daripada ibadah 1000 sunnah. Nah, dari keutamaan tersebut sangatlah perlulah kita untuk tergiur akan ganjaran dalam hal mencari ilmu. Karena keutamaan tersebut, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Karena keutamaan tersebut begitu besar sekali, maka patutlah untuk kita semua untuk senantiasa mencari ilmu, mencari ilmu di majelis ilmu. Walaupun kita tidak bisa, walaupun kita senantiasa tidak terlalu pandai, namun Allah tidak memandang itu. Allah memandang proses kita untuk belajar di majelis ilmu. Karena duduknya saja itu sudah mendapatkan pahala, apalagi ketika kita belajarnya. Nah, kemudian di hadis berikutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, faqala sallallahu alaihi wasallam faqihu wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfin ibadi mujtahidin jahilan wari'an. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ahli fikih atau paham yang terhadap agama itu lebih baik menurut setan. Artinya satu ahli fikih itu lebih ditakuti setan daripada 1000 orang bodoh yang beribadah kepada Allah. Masya Allah sekali keutamaan orang yang berilmu ini. Nah, dari keutamaan tersebut yang telah disebutkan tadi, marilah kita senantiasa untuk belajar, marilah kita senantiasa untuk belajar kepada ulama-ulama, kepada ahli-ahli yang telah paham terhadap agama. Karena itu semua adalah karena begitu besarnya keutamaan yang disebutkan tadi. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk belajar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan dalam proses kita dalam belajar. Karena di dalam hadis Nabi juga disebutkan, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan jalannya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan tersebut, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, oleh karena itu, marilah kita senantiasa jangan pantang menyerah untuk senantiasa belajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.